Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kebersihan dan kesehatan? Semuanya pasti udah tahu dong semua tentang kebersihan dan kesehatan. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan yughniyahumullahu min fadlih. Nikmat itu gak cuma satu. Allah memberikan kita nikmat itu gak cuma satu. Gak cuma kesehatan, gak cuma benda, gak cuma harta. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Rahmat Ibrahim sebagai guru pengajar, kameramen, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di kelas ini. Kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Teman-temanku yang berbahagia, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Satu Tindakan Lebih Besar Daripada 1000 Omongan. Pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang hanya berucap dan tidak bertindak. Hanya berkata kepada orang lain tapi tidak melakukannya kepada diri sendiri. Sebenarnya kita harus mempraktekkan diri kita dulu, baru kita mencontohkannya kepada orang lain. Maksud dari kata satu tindakan lebih besar daripada 1000 omongan adalah, jadi lebih baik kita menasehati orang lain, tapi harus mencontohkannya kepada diri kita dulu sendiri. Seperti membuang sampah di kelas, membuang sampah jadwal membuang sampah di kelas. Kita harus mencontohkannya membuang sampah sesuai jadwalnya. Jangan cuman bilang, ayo siapa yang buang sampah. Jadi kita harus bisa introspeksi diri kita sendiri, baru kita mengintrospeksi orang lain. Selesai ya. Kesimpulannya, mari kita membenahkan diri untuk bisa membenahkan orang lain. Sekian dari ceramah saya. Haza wallahu yar'ana wa fazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pengajar bahasa Indonesia, yang saya hormati kameramen, ketua kelas, serta teman-teman seperjuangku IIS B yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya, kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang penuh berkah ini. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangannya, Islam dapat menyebar hingga ke pelosok dunia, sehingga kita mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Teman-temanku yang berbahagia, berdirinya saya di sini, saya akan membawakan
Saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Akhlak Terpuji. Akhlak terpuji dapat bermacam-macam. Yang akan saya sampaikan yaitu ifah. Apakah teman-temanku ada yang tahu apa itu ifah? Baik, saya akan menjelaskannya. Ifah berasal dari bahasa Arab, yaitu afa, yang ifa, wa ifatan, yakni kafa amma layahilu, yang artinya menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak halal. Hal yang tidak halal itu dapat berupa harta atau kehormatan. Yang berkenaan dengan kehormatan yaitu kesucian diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan yughniyahumullahu min fadlih. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah mampu memberikan kemampuan dengan karunia-Nya. Ifah yang berarti itu menjauhkan diri dari yang tidak halal kan? Nah, hal yang tidak halal itu berupa kita harus menjaga syahwat kita dari yang haram. Hati kita juga harus dijaga, mata kita. Semua yang diberikan Allah kepada kita, kita harus bisa menjaganya. Contohnya pacaran. Itu tidak baik untuk kita. Sebagai umat muslim, kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi, kesimpulannya, kita harus bisa pandai-pandai memahami diri kita. Kita tuh sebagai apa, kita berasal dari mana, kita harus bisa mengetahuinya. Jangan sampai kita salah pergaulan. Dah, sekian ceramah dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya hanya manusia biasa. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al biladu warjalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz Rahmat, kameramen dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah dengan judul Peran Pendidikan dalam Kehidupan. Kepada teman-temanku yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses transfernya ilmu pengetahuan. Stop dulu. Sebagian orang telah banyak yang mengetahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin tinggi pula lah kesempatan ia meraih cita-cita dan apa yang dia inginkan. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Nabi Muhammad SAW pernah agar memerintahkan kita untuk selalu belajar dari sejak dini hingga ke liang lahat nanti. Kepada teman-temanku, marilah kita mendorong diri kita untuk giat untuk belajar lebih giat lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata karena saya hanya manusia biasa. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa alhamdulillah. Assalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al biladu warijalu.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati ketua kelas dan teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah atas rasa syukur yang kita dapati sampai saat ini karena kita mendapatkan nikmat jasmani dan nikmat rohani di sini. Salawat serta salam Allah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah mengajarkan kita Islam yang rahmatan lil alamin. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah. Nikmat itu gak cuma satu. Allah memberikan kita nikmat itu gak cuma satu. Gak cuma kesehatan, gak cuma benda, gak cuma harta. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Bernafas. Teman-temanku, bernafas itu salah satu nikmat. Jadi, karena bernafas salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia pun harus mensyukuri. Dengan apa? Cara kita mensyukuri apabila kita mendapatkan kesehatan, dengan kita menjaga kesehatan tersebut. Apabila kita mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat berupa harta, kita harus menjaga harta atau barang tersebut. Dan apabila aplikasi untuk mengaplikasikan cara kita mendapatkan nikmat bernafas, dengan apabila kita bernafas, menghirup, alhamdulillah bisa bernafas. Maka dari itu, kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan adalah apapun bentuk nikmatnya, baik kecil maupun besar, kita pun harus mensyukuri, apalagi bernafas. Nafas adalah nikmat yang paling kecil, tetapi paling sering Allah kasih terhadap kita. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita tidak bisa bernafas? Apakah kita bisa hidup dengan ceria? Mati kan pasti. Karena itu, cara tadi saya menyampaikan aplikasi bagaimana bernafas harus dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat pemilik channel Toleransi Perdamaian, Ustadz Rahmat Ibrahim, wakil kelas 11 MIPA 3, Ustadz Aji Umar, serta sahabat-sahabatku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, karenanya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Berdiri saya di sini akan mengulas pesan yang berisi mengenal diri sendiri, maka mengenal Allah. Dalam pembahasan ini kita kita dapat mengenal diri sendiri karena kita memiliki potensi diri sendiri. Dalam beberapa orang mengatakan, kenalilah dirimu, maka kau akan kenal Allah. Dan jika kau kenal Allah, maka kau dapat mengubah dunia. Apa dari maksud itu? Jadi dalam manusia itu memiliki perbedaan, tapi mereka memiliki potensi masing-masing. Tidak peduli seberapa buruknya lingkungan kalian, tidak peduli siapa orang tua kalian, itu bukan masalah penting. Tapi sadarilah siapa diri kalian. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kesalahan sikap, karena saya juga manusia. Hadza wallahu yar'ana wa yafadina walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera, shalom, merdeka. Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat pemilik channel Toleransi dan Perdamaian, Ustadz Rahmat Ibrahim, dan saudara-saudara penontonku semuanya yang saya banggakan. Kali ini saya berdiri sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya kebersihan dan kesehatan. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kebersihan dan kesehatan? Semuanya pasti udah tahu dong, semua tentang kebersihan dan kesehatan. Nah, kebersihan itu bagaimana kita membersihkan dan merapihkan lingkungan kita ataupun diri kita. Kebersihan adalah sebagian iman, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis an-nazafatul minal iman, yang artinya kebersihan yaitu adalah sebagian dari iman. Dan kita juga setelah kita bersih, maka kita akan menjadi sehat. Nah, karena itu kita harus menjaga kebersihan supaya menjadi sehat. Kesehatan juga penting buat diri kita sendiri, karena barang siapa yang menyakiti diri sendiri itu akan menjolimi diri sendiri. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Haza wa ulayalana wa yahfazna walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ibrahim, Rahmat Ibrahim, sebagai pemilik channel Toleransi Perdamaian, ketua kelas, teman-temanku, serta penonton channel Toleransi Perdamaian. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu ceramah yang berjudul bersabar dalam menghadapi suatu masalah. Sebenarnya apa sih itu masalah dalam agama Islam, dalam agama kita? Masalah itu karena Allah ingin meninggikan suatu derajat hambanya atau ingin menguji keimanan hambanya. Dan kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi masalah, karena sesungguhnya masalah tidak di luar dengan kesanggupan kita. Sesuai Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani suatu orang karena di luar Allah tidak membebani suatu orang di luar kesanggupannya. Maka dari itu kita tidak boleh merasa terbebani, kita harus membawa enjoy suatu masalah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam ceramah saya yang sangat singkat ini ialah kita harus bersabar dan menikmati semua proses yang telah Allah berikan di dalam skenario hidup kita. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata, karena sesungguhnya yang maha sempurna hanyalah Allah. Bila hujan adalah keburukan dan pelangi adalah kebaikan, maka bila hujan adalah keburukan dan awan adalah kebaikan, maka kita perlu keduanya untuk melihat pelangi. Hazallahu ya rana wa yafsana wal Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada pemilik channel YouTube Toleransi Perdamaian, kepada Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat selaku wali kelas 11 MIA 03, Ustadz Haji Umar Abdul Aziz, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman sekarang ini. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato dengan judul mencari ilmu. Ya, yang sudah kalian ketahui, mencari ilmu itu penting. Kan sudah dijelaskan juga dalam peribahasa, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa kita harus mencari sampai ke negeri Cina? Maksudnya itu kita tuh mencari ilmu itu tidak ada batasnya, tidak ada lampauannya, dan juga
Dan ilmu itu juga apa ya? Jadi kenapa kita harus mencari ilmu? Karena ilmu itu penting untuk masa depan kita. Karena kita kalau ingin masa depan kita yang cerah dan apa ya, masa depan kita yang maju lah, kalau sukses hitungannya, itu kita harus butuh ilmu. Karena suatu pekerjaan itu pasti ada ilmunya, gak mungkin suatu pekerjaan itu tidak ada ilmunya. Karena kenapa kita itu harus belajar ilmu itu nggak apa sih? Ulang ya. Nah, karena dengan ilmu itu kita bisa melihat dunia kita yang lebih cerah. Udah, mungkin sekian dari pidato singkat saya. Saya hanya manusia biasa. Ya udah, sekian dari saya. Hajawallah ya rana wa infajunah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu Al-Musalli alaihi Muhammad wa alu Al-Madu'ulahu al-bilad wa rijalu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat pemilik channel Toleransi dan Perdamaian sekaligus guru pengajar guru bahasa Indonesia kelas 11 MIPA 3 serta teman-teman yang saya hormati. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang berbuat baik. Berbuat baik tuh banyak jenisnya, macam-macam. Cuma tergantung dari diri kita. Apakah kita akan ingin selalu berbuat baik dan menghindari keburukan? Seperti yang Allah kasih tahu di Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 yang berbunyi, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah" dan "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu artinya barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah, maka dia akan melihat balasannya. Dan begitu juga dengan keburukan, maka dia akan juga mendapatkan keburukan. Sekaligus balasannya yang tergantung berbuat. Jadi kita ini mendapat dua pilihan, ingin apakah kita bisa berbuat baik dan terus menghindari keburukan, maka insya Allah kita akan terus berada di jalannya. Terus saya di sini mengajak kalian untuk selalu berbuat baik dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan supaya kita terus di jalannya Allah dan insya Allah selamat dunia akhirat. Saya punya satu kata-kata. Barang siapa nih, misalnya kalian dikasih 1,4 miliar cash atau 1.440 juta, terus ada satu orang nih ngambil 1 juta dari kamu, apakah kamu akan melempar 1.439 juta lainnya untuk mengambil 1 juta yang diambil dari kamu itu? Begitu juga dengan harimu setiap harinya kita memiliki 1.440 menit. Jika ada 1 menit aja hal buruk terjadi dalam hari kita, apakah kita akan membiarkannya sisa hari kita menjadi buruk juga? Sekian dari saya. Azza wallahu ya la'ana wa yanfazuna walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalalu Allahumma Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wal Mad'ulahu al-biladu wa rijalu Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat pemilik channel Toleransi dan Perdamaian Ustadz Rahmat Ibrahim. Yang terhormat wali kelas 11 MIPA 3 Ustadz Ajumar Abdul Aziz dan teman-temanku yang berbahagia. Berdiri di sini, saya akan menyampaikan ceramah bertema bersyukur. Syukur memiliki syukur memiliki peranan banyak. Syukur memiliki penerapan banyak dimensi dan warna yang berbeda. Namun dalam agama Islam, syukur memiliki peranan penting untuk kehidupan sehari-hari, untuk mengatur tindakan yang penting yang berangkat dari hati ke hati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu yang berisi ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkari aku. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa faduna wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.